Tuh, kayaknya kurang bersemangat nih. Kalau ibu tanya, apa kabar anak-anak? Jawabannya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, ibu ulang ya sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di Zoom meeting ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar nanti pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, tolong ketua kelas dipimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Amin. Oke. Nah, kita ini dulu ya, absen dulu. Kira-kira siapa nih yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu seperti ini ya. Nah, semoga kita tetap diberikan kesehatan dan teman-teman semua bisa hadir lagi di kelas kita walaupun di Zoom meeting ini. Nah, Alhamdulillah hari ini kita masih bisa ketemu ya dan Ibu mau tanya nih, siapa sih yang masih ingat sama materi yang kita pelajari minggu minggu lalu? Coba ayo. Saya, Bu. Materi yang dipelajari minggu lalu adalah tentang perkembangbiakan. Iya, tepat sekali. Coba sebutkan perkembangbiakan hewan yang Bia masih ingat itu apa? Perkembangbiakan hewan dengan berbagai cara, yaitu membelah diri, bertunas, fragmentasi, bertelur, melahirkan. Wah, hebat. Benar sekali. Kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan hewan yang dibagi dalam berbagai macam ya. Yang tadi disebutkan oleh Wia, yaitu ada melahirkan, betul melahirkan. Yang itu bisa kita sebut juga vivipar, ovipar. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar materi baru, anak-anak. Izinkan Ibu untuk share screen ya. Apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Nah, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, sedangkan komponen ekosistem terdiri dari dua macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotik terdiri atas tumbuhan dan hewan, sedangkan untuk komponen abiotik terdiri atas batu, tanah, air, sungai, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, pada ekosistem, hubungan interaksi tidak cuma terjadi antar makhluk hidup saja, tetapi juga terjadi antara makhluk hidup dan tak hidup. Hubungan tersebut sangatlah erat. Misalnya saja nih, sinar matahari akan dipakai oleh komponen biotik untuk sumber utama energi yang dimanfaatkan oleh produsen dalam rangka memproduksi makanan. Tumbuhan hijau mempunyai fungsi sebagai produsen, di mana produsen adalah merupakan sumber makanan bagi konsumen. Apabila produsen dan konsumen mati, maka selanjutnya akan diurai oleh bakteri pengurai. Nah, keseimbangan antara produsen dan konsumen dalam suatu ekosistem harus terjadi.
Suatu kehidupan bisa tetap berlangsung terus apabila jumlah dari produsen jumlahnya lebih besar daripada jumlah konsumen tingkat satu. Pada konsumen tingkat satu, jumlahnya harus lebih banyak daripada jumlah konsumen pada tingkat dua, dan begitu selanjutnya untuk tingkat di atasnya. Eh, dan pengertian piramida makanan adalah merupakan gambaran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen dengan jumlah dari konsumen. Nah, ini dia contoh gambar piramida makanannya, teman-teman. Nah, ini konsumen tiga. Dan ini dari sini dulu, produsen yang pertama itu padi, terus konsumen satu yaitu tikus, konsumen dua yaitu ular, dan konsumen tiga yaitu elang. Nah, piramida makanan. Nah, yang tadi itu gambarnya adalah piramida makanan, anak-anak. Nah, piramida makanan atau sering juga disebut dengan piramida ekologi merupakan representasi grafis dari hubungan antara berbagai jenis organisme yang hidup dalam suatu ekosistem di bumi. Setiap tingkatan dalam piramida makanan itu sendiri membentuk susunan yang memiliki tingkat trofik yang berbeda-beda berdasarkan siapa yang memangsa siapa. Nah, pergerakan piramida makanan sendiri mengarah ke atas, diawali oleh produsen primer atau autotrof, seperti tumbuhan dan alga yang berada di tingkatan paling bawah. Nah, kemudian diikuti oleh konsumen primer atau pemakan dari tumbuhan tingkat bawah tersebut. Selanjutnya ada konsumen sekunder yang dimakan oleh konsumen utama dan berlanjut secara berulang. Nah, kayaknya tadi pas Ibu menjelaskan kayaknya ada yang ngantuk ya. Nah, biar tidak mengantuk, kita ini dulu ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat. Nah, jadi nanti kalau Ibu bilang tepuk semangat, 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 gitu ya anak-anak. Iya, Bu. Coba ya, tepuk semangat. Ayo, ayo. Semangat, Semangat. 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 Yeay. Oke, Ibu lanjut ini ya. eh, Biar nggak ngantuk dan nggak bosen, Ibu mau nampilin ini video. Oke. Nah, itu dia videonya ya. Coba, tolong disimak baik-baik. Nah, itu dia contoh rantai makanan atau piramida makanan yang Ibu jelaskan tadi.
Oke, baiklah. Itu tadi video tentang keseimbangan ekosistem. Videonya seru tidak? Seru, Bu. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi yang Ibu jelaskan tadi sama video yang telah kalian tonton tadi, Ibu mau bertanya nih. Coba berikan contoh yang bisa dilakukan untuk melestarikan ekosistem yang ada di hutan. Coba, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu, contohnya kayak menanam pohon dan melakukan penebangan terpilih. Iya, tepat sekali dari Wia. Benar sekali jawabannya ya. Nah, yang bisa kita lakukan untuk merawat ekosistem hutan itu ya bisa kita tidak membuang, bisa dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, kemudian tidak melakukan pembakaran hutan dan melestarikan hewan-hewan yang ada di hutan seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ada, Bu. Oke, sekarang Ibu lanjut menjelaskan lagi ya. Nah, ini materi mengenai dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem. Contohnya adalah penebangan dan pembakaran hutan. Manusia menebang hutan untuk dimanfaatkan kayunya dan membakar hutan untuk membuka lahan baru. Selain merusak hutan, kegiatan manusia ini juga menyebabkan hewan kehilangan habitatnya. Kemudian ada perburuan hewan liar. Ini merupakan salah satu kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem anak-anak. Nah, perburuan liar ini bisa menyebabkan kelangkaan bahkan kepunahan hewan. Nah, jika hewan langka atau punah, keseimbangan lingkungan akan terpengaruh karena rantai makanannya itu jadi terganggu. Nah, pada satu sisi hal ini bisa menyebabkan pertambahan populasi tumbuhan atau hewan tertentu dan mengganggu ekosistem. Kemudian ada juga penggunaan bom untuk menangkap ikan. Nah, kegiatan ini bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem laut. Dampak dari penggunaan bom itu misalnya kerusakan terumbu karang hingga berkurangnya populasi ikan. Karena terumbu karang ini merupakan hewan habitat yang tinggal di laut dan eh, sementara berkurangnya ikan yang ada di laut itu akan mempengaruhi ya ekosistem laut tersebut. Nah, kemudian pembuangan limbah beracun. Nah, limbah beracun itu mengandung zat kimia yang tentunya membahayakan keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan yang ada di air. Nah, yang terakhir itu adalah penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida yang berlebihan itu juga tidak baik. Nah, salah satu kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu ya menggunakan pestisida itu secara berlebihan karena walaupun pada dasarnya pestisida digunakan untuk merawat tanaman, namun jika digunakan secara berlebihan itu bisa menyebabkan pencemaran tanah dan lingkungan pertanian. Nah, setelah Ibu memberikan penjelasan tadi, Ibu mau memberikan kalian tugas. Nah, ini tugasnya bukan individu ya, tapi Ibu mau kalian membentuk kelompok. Nanti kelompoknya sesuai absen ya. Tolong ketua kelas ini ya diarahkan ya teman-temannya. Baik, Bu. Nanti yang duluan nanti kalau diskusinya sudah berjalan, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya sama Ibu. Bisa diskusi di ini di grup WhatsApp. Nanti yang tampil duluan bisa ini ya, bisa mengajukan tangan sama mengajukan raise hand. Oke. Bu, mau tanya, Oh ya, silakan. kalau pestisida itu dituliskan semuanya atau salah satunya saja?
eh, alangkah lebih baiknya di ini ya diberikan contoh-contohnya apa saja jenis-jenisnya. Tapi kalau mau disebutkan beberapa saja juga tidak apa. Baik, Bu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, Tidak ada, Bu. sepertinya tidak ada ya. Silakan lanjut untuk berdiskusi. Oke, silahkan dari kelompoknya Andi Siti Adawia. Nanti perwakilan kelompok aja ya yang bacain ini diskusinya. Silahkan. Baiklah, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jenis pestisida apa yang digunakan untuk memberantas hama adalah yang kita ketahui pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik yang berupa tumbuhan, serangga, maupun hewan lain di lingkungan kita. Berdasarkan golongannya, pestisida dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu beberapa golongan pestisida insektisida, herbisida, nematisida, dan fungisida, serta derodentisida. Nah, kalau insektisida itu seperti pestisida yang memberantas serangga, seperti nyamuk, kecoa, kutu busuk, sayap, semut, belalang, wareng, ulat, dan lain sebagainya. Nah, contoh insektisida antara lain diazinon, tiodan, basminon. Kalau untuk herbisida itu merupakan pestisida yang mencegah dan mematikan gulma atau tumbuhan pengganggu seperti eceng gondok, rumput teki, dan alang-alang. Baru contoh dari herbisida itu ada gramoson, totakol, pentalokro, fenol, dan amonium sulfonat. Nah, untuk nematisida untuk memberantas hama cacing. Contohnya seperti nematisida adalah oksamil dan natrium metam. Dan yang keempat, Bu, ada fungisida. Fung, Fungisida adalah pestisida untuk memberantas jamur. Contohnya fungisida timbel, oksida, karbendazim, tembaga oksiklorida, dan natrium dikromat. Yang terakhir itu ada rodentisida untuk memberantas binatang pengerat, misalnya tikus. Contohnya itu rodentisida adalah warangan, yaitu Bu kayak senyawa arsen dan kalium sulfat. Eh, saya lanjut di nomor 2, Bu, yang mengapa harimau banyak diburu manusia. Nah, kita ketahui harimau adalah hewan langka. Harimau yang diburu untuk diambil sebagian tubuhnya, mulai dari kumis, kulit, kuku, taring, hingga dagingnya. Bagian tubuh harimau dipercaya sebagai kekuatan magis. Hal inilah yang mendorong suburnya permintaan harimau di pasar gelap dan membuat populasi harimau kian menurun. Dan selanjutnya, Bu, saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Kerusakan hutan menyebabkan terjadinya banjir. Apa alasannya? Nah, yang perlu kita ketahui, penerbang penebangan hutan liar, penebangan hutan secara liar merupakan salah satu penyebab banjir yang sangat umum. Penebangan hutan menjadikan lahan resapan air akan sangat berkurang dan dapat menimbulkan bencana seperti banjir maupun tanah longsor. Ya, seperti itu, Bu, penampilan dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali dari penampilan kelompoknya Wia. Nah, tadi jawabannya sudah tepat ya. Karena seperti tadi sudah dijelaskan bahwa jenis-jenis pestisida itu ada banyak dan dia digolongkan dari beberapa macam. Kemudian mengapa harimau itu banyak diburu manusia? Ya karena harimau itu mempunyai menjanjikan keuntungan besar anak-anak. Karena organ tubuh harimau itu banyak dicari.
karena dipercaya dapat bisa dijadikan obat, bisa dijadikan jimat, dan produk pabrik seperti tas, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Kemudian kerusakan hutan itu memang menyebabkan terjadinya banjir dan salah satu faktornya adalah penebangan hutan secara liar. Oleh karenanya, kita harus tetap menjaga kelestarian hutan agar ekosistem yang ada di sekeliling kita itu bisa terjaga dengan baik. Oke. Sampai sini sudah paham semua ya? Udah. Oke, tadi kan diskusinya sudah selesai. Ibu mau sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, alhamdulillah hari ini Pak semuanya sangat berantusias ya mengikuti diskusi, menjawab pertanyaan. Nah, Ibu mau kalian ini tugas kelompok lagi ya, tapi dikerjainnya di rumah. Nah, nanti buatlah gambar bagan piramida makanan yang seperti Ibu contohkan tadi, tapi dia menggunakan karton. Kalian bisa menggunakannya karton yang warna warna apapun gitu. Baik, Bu. Kalian bisa membuat sekreatif mungkin ya, nanti itu bisa jadi penilaian yang tinggi loh kalau hasil kalian itu bisa sekreatif mungkin. Baik, Bu. Oke, sudah mengerti semua ya sama tugas kelompoknya? Iya, Bu, mengerti. Oke, baiklah. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga anak-anak ibu bisa selalu semangat dalam belajar dan semoga sehat semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Boleh leave Zoom ya.